semuanya, kami dari Poltekkes Kemenkes Palembang jurusan Gizi. Perkenalkan, nama saya Mega, Saya Vidya, dan saya Jenny. Kali ini kita akan membuat Kroffel vegetarian tempe high protein with pumpkin jam. Selamat menonton. Ini dia nih, pasti kalian gak asing lagi kan dengan makanan yang viral satu ini? Eits, tunggu dulu. Kroffel kami lebih tinggi zat gizinya loh daripada kroffel yang lain. Penasaran? Yuk simak cara buatnya. Berikut adalah bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kroffel ini. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat tepung tempenya terlebih dahulu. Setelah tempe diiris tipis, kemudian dimasukkan ke oven. Atur suhunya menjadi 120 derajat Celcius, api atas bawah selama 1,5 jam. Setelah tempe menjadi kering, haluskan tempe agar teksturnya halus seperti tepung. Lalu ayak tepung agar kita mendapatkan tekstur yang lebih halus dan tidak menggumpal. Persiapan kedua adalah kita akan membuat pumpkin jamnya alias selai labu kuning. Setelah labu kuning dipotong menjadi beberapa bagian, rebus labu kuning sampai lembut, lalu masukkan ke dalam blender dan haluskan. Setelah halus, masak di atas teflon dan masukkan daun pandan agar selainya wangi dan tambahkan gula stevia. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah selai yang sudah disterilisasi. Ketiga adalah kita akan membuat ekstrak daun pandan. Setelah daun pandan dicuci bersih, kemudian potong menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke dalam blender. Masukkan sedikit air dan blender sampai halus. Lalu kita saring deh ekstraknya. Setelah bahan-bahan sudah siap, kita akan membuat adonan kroffelnya. Masukkan susu hangat, air hangat, gula dan ragi. Lalu aduk sampai tercampur rata dan tutup rapat. Setelah berbuih, pertanda bahwa raginya sudah aktif. Artinya ragi siap kita gunakan. Masukkan lelehan margarin dan aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi, lalu aduk sampai tercampur rata hingga tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya, masukkan tepung tempe secara bertahap, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian, tutup adonan selama beberapa menit sampai mengembang, lalu masukkan ekstrak daun pandan dan uleni adonan sampai menjadi kalis. Lalu lumuri adonan dengan tepung agar tidak lengket, kemudian digilas, beri margarin lalu tepung dan gilas lagi seperti yang dilakukan di video. Lalu potong adonan menjadi bentuk segitiga dan bentuk menjadi croissant seperti ini. Setelah itu lumuri dengan air matang di segala sisinya dan taburi dengan gula pasir. Kemudian nyalakan api kecil dan olesi margarin di cetakan waffle dan letakkan croissant, lalu ditutup dan jangan lupa dibolak-balik. Dan akhirnya kroffel pun jadi. Kroffel yang akhir-akhir ini menjadi booming karena punya kekhasannya sendiri, yaitu kroffel merupakan kombinasi nama dari croissant dan waffle. Camilan ini berasal dari Korea Selatan. Tekstur yang dimiliki kroffel lebih padat dibanding croissant, namun tidak terlalu kering, dan tekstur bagian dalamnya lebih lembut. Kroffel ini menggunakan bahan yang mudah didapat dan harga yang terjangkau. Tahu nggak sih apa bedanya kroffel ini dari yang lain? Kroffel pada umumnya hanya mengandung karbohidrat dan sedikit protein. Namun, kroffel ini tinggi protein karena berbahan dasar tempe, juga aman dikonsumsi para vegan vegetarian lacto, dan aman dikonsumsi para diabetes karena kandungan gula sederhana yang lebih sedikit. Ditambah selai labu kuning yang tinggi zat gizi tapi rendah kalori.